Diakonia itu merupakan bagian dari tritugas gereja. Tanpa melihat mereka Kristen, mereka bukan Kristen, atau lain sebagainya. Mungkin nggak sih pembebasan ini bisa terjadi di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang? Gereja atau menolak Pelayan itu tidak terbatas hanya ini warga jemaat saya. Ibarat kalau kata kita di Batak marungut-ungut gitu, kayak bertungut-tungut, itu nggak ada artinya kita Oke, bertemu lagi bersama saya di PCR Podcast Cerita bersama Radit. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengundang 3 narasumber hebat kita. Ada 3 orang perempuan hebat dari masing-masing kelembagaan keanggotaan mereka. Ada yang dari lingkungan pendidikan maupun di gereja. Kita perkenalkan terlebih dahulu siapakah mereka ini. Yang pertama ada Ibu Pendeta Arli, yang kedua ada Ibu Dosen Natasha, dan ketiga ada Ibu Majelis Mori. Selamat datang ketiga ibu-ibu di podcast saya pada hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Mas Radit. Ya. Oke, kita akan membahas podcast kita pada sore hari ini. Mungkin ibu-ibu ini mungkin udah menjadi makanan sehari-hari ya untuk judul podcast kita, yaitu mengenai diakonia, pembebasan. Nah, ibu-ibu mungkin sudah memahami ya, tapi saya ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, karena kan anggap saja saya ini orang awam yang tidak tahu dalam kepelayanan gereja, karena saya juga termasuk orang yang dalam tanda kutip bukan orang yang aktif di gereja, jadi bisa saja disebut dengan Kristen KTP seperti itulah. Oke, pada kesempatan ini saya mau bertanya, mungkin ibu-ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya diakonia itu? Mari, silakan, siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya Mas Adi. Mungkin lebih baik sih kayak lebih santai, karena saya juga masih muda nih, bisa dipanggil kakak deh. Terima kasih atas undangannya sebelumnya. Maaf juga kemarin-kemarin saya lupa balas, dan untung aja Mas Radit sudah mengingatkan kembali gitu. Mengenai pembahasan kita ya, diakonia. Diakonia itu merupakan bagian dari tritugas gereja. Mungkin itu bisa dijelaskan kembali kayaknya oleh Ibu Mori dan Ibu Pendeta Arli. Akan tetapi di sini saya mau menekankan bahwa di antara tritugas gereja tersebut ada juga salah satunya yaitu diakonia, atau yang biasa kita sebut nih pelayanan. Saya akan membahas melalui pendekatan misiologinya, sepertinya lebih afdol gitu. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas tentang misiologinya, pendekatan misiologinya, mau nanya nih ke Mas Radit. Mas ingat nggak sih tentang misi itu apa? Waduh, misi itu apa ya nih? Saya kurang paham nih, perlu pencerahan. Serahkan saya, Ibu. Oke, baik. Mungkin kalau tidak asing lah ya, kalau di telinga Ibu Mori serta Bu Erli sendiri, kalau misi itu adalah respon manusia atas karya penyelamatan dari Allah. Dan misi itu sendiri juga sebenarnya tidak lepas dari peranan diakonia. Banyak nih dari kita dulu atau bahkan sampai sekarang bahwa memahami atau memberikan kabar sukacita atau Injil itu hanya sampai sejauh orang yang bukan Kristen menjadi Kristen. Akan tetapi sebenarnya lebih jauh dari itu, yang lebih menyentuh kalbu bahwa hal tersebut mengubah orang menjadi Kristen yang semula non-Kristen itu adalah sikap yang tidak membebaskan, sikap yang mengkungkung atau sikap yang memenjarakan orang itu dengan doktrin-doktrin yang kita punya yang tidak nyambung lah itu istilahnya dengan
apa yang mereka hayati sebelumnya. Dan ini juga sebenarnya menjadi batasan seorang menerima pelayanan atau diakonia dari kita sebagai gereja. Mungkin juga nih, baik Mas Radit, Ibu Mori, serta Bu Erli tidak asing lagi. Kembali lagi saya mengatakan tidak asing bahwa diakonia itu bagian dari tritugas gereja yang memiliki pemaknaan sebagai sikap solidaritas yang mengasihi dan memberikan diakonia atau melakukan diakonia, melakukan pelayanan dengan sikap yang tidak pamrih atau tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi tidak ada keinginan untuk melakukan diakonia itu semata-mata agar kelompoknya atau dirinya terlihat lebih keren. Kalau anak muda zaman sekarang yang mengatakan ingin terlihat lebih wow gitu, bukan. Tetapi kembali lagi, diakonia adalah bentuk kasih dengan kerendahan hati. Kalau dalam pemahaman teologi sendiri gitu, secara ilmiah model diakonia ini banyak. Ada 3 sebenarnya ya. Kok banyak 3 ya? 3 udah banyak belum sih? Lumayan sih, Bu. Udah Oke pusing lah. gitu ya. Lumayan itu, Bu. Baik. Aduh. Oke, model-model diakonia itu ada 3. Yang pertama adalah diakonia karitatif atau charity, yang dimana biasanya itu dilakukan oleh presbiter untuk memberikan sembako, memberikan sumbangan kepada warga jemaat yang membutuhkan. Dan yang kedua itu adalah diakonia transformatif yang menyasar kepada beberapa multi, artinya itu multidimensional ketika diakonia ini merangkul roh manusia, tubuh manusia, jiwa manusia. Dan multisektoral itu berarti dia merangkul politik serta kultur yang pada akhir usia dengan sistem dan struktur kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir nih ada namanya model diakonia reformatif atau bahasa sederhananya dikatakan adalah diakonia pembangunan. Diakonia ini menitik beratkan atau menekankan kepada beberapa pembangunan atau pelayanan sebagai kesehatan, penyuluhan, dan memberikan usaha simpan pinjam dan sebagainya. Kan kita tahu sendiri beberapa gereja, salah satunya gereja di tempat saya itu memiliki sebuah klinik yang dimana akses kesehatan dari warga jemaat dapat dilakukan di klinik gereja, tetapi masih minim, masih kurang sekali klinik atau pelayanan kesehatan itu merangkul atau menjangkau orang-orang yang membutuhkan, tetapi orang-orang tersebut di luar gereja, Mas Radi. Begitu kalau dari saya memahami akan diakonia yang membebaskan itu, dan bisa dikatakan masih kurang menurut saya. Baik. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, ini bahasanya sedikit agak susah untuk dipahami orang awam. Mungkin dari ibu pendeta atau ibu majelis mungkin ada gambaran yang lebih mudah bagi kita para pendengar biar lebih memahami. Apakah ada? Nah, terima kasih buat kesempatannya Mas Radit. Pertama, suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Maklum tinggalnya kan saya ditugaskan di pelosok, terus hujan lagi, takutnya sinyalnya nggak sampai seperti itu. Masih tetap semangat berpelayanan ya, Bu? Ya. Pelosok mana itu, Bu? Bagian arah Riau tapi kedalamannya gitu. Jadi masih susah, masih tertutup sama sawit-sawit gitu, jaringannya diambil sama sawit gitu. Seperti itu, Bu. Nah, berbicara mengenai
diakonia nih kan. Nah, kita tahu bahwa di gereja itu ada 3 tugas gereja yang berjalan. Di antaranya ada koinonia atau yang biasa disebut sebagai persekutuan, ada diakonia, itu pelayanan. Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Dan ada yang marturia, nah itu berupa kesaksian. Mas Radit atau Ibu Mori atau Ibu Natasha pernah nggak nih mendengar seperti kayak pepatah, lebih tepatnya seperti kayak orang-orang mengatakan bahwa gereja bisa saja hidup dan berdiri tanpa memiliki sebuah gedung, namun gereja tidak bisa berdiri dan tidak bisa hidup ketika gereja itu sendiri tidak memiliki diakonia. Nah, jadi saya akan membahas juga diakonia ini secara teologis ya, Ibu, Bapak, Mas Radit. Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-15, Rasul Paulus menjelaskan di dalam implikasinya mengenai teologis diakonia ini sebagai berikut. Nah, ada 4 poin. Mungkin Mas Radit ada yang diketahui dari ke-4 poin tersebut, bisa dijelaskan ke kita-kita? Waduh, ini jadi pertanyaan teka-teki silang ini ya, malam berat sekali ini. Waduh, saya orang awam lagi ini. Mungkin bisa langsung saja Ibu. Iya ya, lain kali jangan jadi masyarakat jemaat awam lah Mas Radit, sekali-sekali ikut nih aktif di dalam. Waduh, saya terpukul ini. Iya. Nah, jadi ada 4 poin. Yang pertama itu diakonia sebagai tugas gereja. Mengapa dikatakan sebagai tugas gereja? Karena diakonia ini sebagai anugerah Allah yang dimana gereja melaksanakan demi memuliakan Allah. Yang kedua, diakonia harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan, yaitu dengan memberi diri terlebih dahulu untuk melayani kepada Allah dan memberi dengan kerelaan tanpa mengharapkan sesuatu balasan, tanpa mengharapkan jasa kembali kepada kita. Nah, disinilah perlu keikhlasan hati ketika kita ingin melaksanakan diakonia tersebut. Mungkin di antara kita, rekan-rekan atau para majelis, dosen, atau Mas Radit sendiri, kalau kita ikhlas memberi. Ikhlas dong, Bu. Harus ikhlas kan? Nah, harus. Kita tidak ikhlas, ya ibarat kalau kata kita di Batak marungut-ungut gitu, kayak bersungut-sungut, itu nggak ada artinya kita memberi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada tujuan diakonia ini untuk keseimbangan, karena diakonia adalah pelayanan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga tujuannya terjadi yaitu keseimbangan tersebut. Tapi pernah nggak sih kita berpikir nih, kok ketika kita melakukan diakonia, kenapa hanya jemaat-jemaat di situ saja sih yang dikasih? Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar sana, sedangkan Alkitab menyuruh kita memberi tanpa melihat latar belakang saudara yang akan kita bantu, seperti itu. Mungkin kebanyakan dari kita atau jemaat-jemaat awam pun lebih berpikir keras mungkin mengenai itu. Atau mungkin mereka bisa mengatakan, loh kenapa saya tidak dapat, kenapa yang ini dapat, seperti itu. Kadang kan di suatu gereja juga ada nih, kayak pilih kasih lah. Jadi ibarat mana nih yang dekat dengan pelayan petugas-petugas gereja, nah itu yang diutamakan dulu untuk mendapatkan diakonia. Sedangkan orang-orang yang terbelakang, mereka itu mendapatkan diakonia atau mendapatkan sesuatu ketika mereka benar-benar meminta, atau ketika tunggu di data dulu baru mereka dapat, seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu diakonia ini adalah sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, karena yang sudah dijelaskan dengan ibu dosen kita, Ibu Natasha, bahwa bentuk diakonia itu ada 3, yaitu kalau saya tidak salah tadi karitatif, reformatif, dan transformatif. Betul begitu Ibu Natasha? Aduh, Bu Natasha hanya tersenyum. Sepertinya betul itu, Ibu. Seperti itu dengan juga ini ya, karena kita kan di situasi yang memang mengharuskan kita menggunakan media sosial. Jadi
ya kita juga harus memaklumi ketika jaringan benar. tidak bisa. Nah, kembali lagi nih saya menjelaskan bentuk diakonia ini baik, namun dia harus ada peningkatan supaya orang-orang yang menerima bantuan bukan saja sekedar menerima, namun mereka juga diajarkan bagaimana meningkatkan ekonomi mereka sendiri, seperti itu, biar mereka juga tidak selalu bergantung kepada pemberian dari gereja atau diakonia yang akan dilaksanakan oleh gereja tersebut. Nah, itulah mengapa gereja perlu menerapkan bentuk diakonia reformatif serta transformatif ini gunanya untuk memberikan pelatihan-pelatihan serta menciptakan lapangan pekerjaan yang mungkin saja bisa membantu perekonomian jemaat tersebut, seperti itu. Nah, terus di dalam gereja melakukan diakonia ini ada nih seperti rapat tahunan gereja. Nah, di sini nih akan dijelaskan apa sih program-program gereja mengenai diakonia ini, apa sih yang harus kita lakukan selama 1 tahun ke depan di diakonia. Apakah diakonia itu hanya berbentuk barang saja atau bagaimana? Lalu ini mau ditujukan kepada siapa pemberian diakonianya ini? Nah, tadi kalau Ibu dosen Natasha menjelaskan secara misiologis, kalau saya bisa menambah satu lagi, yaitu diakonia secara ekologis. Bahwasannya bukan hanya manusia saja yang bisa kita berikan diakonia. Alam sekitar kita juga bisa. Lingkungan sekitar kita juga bisa. Mungkin dengan cara ketika kita melakukan kunjungan gereja nih, kita nggak selalu harus memberikan uang atau apa gitu. Kita dengan memberikan pohon kepada gereja itu sudah sangat membantu diakonia dalam ekologis. Kita membantu lingkungan kita, merawat lingkungan kita, sebab Allah sudah menciptakan kita, lalu kita punya mandat nih untuk menjaga lingkungan kita, lingkungan yang telah diciptakan Allah juga. Seperti itu mungkin Mas Adit yang saya tambahkan sedikit dari apa yang dikatakan Ibu dosen kita yang cantik. Nah, mungkin Ibu Majelis bisa menjelaskan nih, apa sih program-program gereja yang biasa dilakukan, seperti itu Mas Radit. Oh ya, dari Ibu Majelis mungkin bisa kasih gambaran ke kita. Diakonia ini di lapangan seperti apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Radit dan ibu-ibu atau kakak-kakak ya, walaupun sudah berumur tapi mukanya masih kelihatan muda, seperti itu. Oke, seperti yang telah dijelaskan oleh Pendeta Early dan juga dosen Natasha, diakonia ini merupakan salah satu dari 3 panggilan gereja. Begitu tadi ya, ibu-ibu dan Mas Radit yang mendengarkan. Iya, benar. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, yaitu di tempat pelayanan saya, ada 5 program yang dilakukan secara rutin di gereja saya. Yang pertama itu adalah bantuan pendidikan. Kita tahu ya, Mas Radit dan ibu-ibu, tidak semua orang mendapat hak yang sama dalam pendidikan. Tidak semua orang juga bisa mengemban pendidikan yang sama, seperti itu. Nah, ketika adanya bantuan pendidikan, ini tujuan gereja adalah untuk meringankan biaya kepada jemaat yang membutuhkan bantuan biaya. Nah, kita tahu sehingga dari bantuan yang diberikan oleh gereja ini, jemaat itu melihat arti pentingnya pendidikan bagi anak, seperti itu. Karena kita tahu terkadang ada orang tua yang pasrah saja gitu, tapi tidak semua orang tua begitu ya. Ada orang tua yang ketika tidak memiliki biaya, ya anaknya toh ya sudahlah, tidak usah sekolah, ya bekerja saja atau ikut ke sawah gitu ya, seperti di tempat saya berpelayanan seperti itu. Jadi anak yang tidak memiliki pendidikan ya ikut orang tua bekerja di sawah, seperti itu. Nah, jadi penting sekali ya adanya diakonia pendidikan ini bagi anak. Jadi penting sekali. Jadi anak itu bisa berpendidikan. Jadi inilah bentuk kepedulian gereja tadi. Nah, kemudian ada juga diakonia bagi orang yang sakit.
atau bagi jemaat yang sakit. Ini juga merupakan perwujudan perhatian gereja sebagai empati gereja terhadap jemaat. Mungkin di jemaat Bapak Radit atau Mas Radit, ibu-ibu juga sekalian ada gitu ya, diakonia bagi jemaat yang sakit. Ini mungkin adalah bentuk kepedulian gereja sendiri. Jadi gereja peduli terhadap jemaatnya gitu. Yang ketiga ini ada diakonia kematian. Jadi gereja mengambil bagian atau gereja peduli di dalam kedukacita yang dialami oleh anggota jemaat itu sendiri. Nah, kita tahu untuk pengetahuan kita bersama, ini adalah salah satu penata layanan gereja, seperti itu. Nah, mungkin buat rekan-rekan yang mendengarkan podcast kita ini jadi tahu ya, oh ternyata diakonia kematian ini adalah salah satu bentuk penata layanan gereja, seperti itu. Kemudian, yang keempat ini ada diakonia karitatif. Sepertinya tadi sudah disinggung juga oleh Ibu dosen kita dan juga oleh Ibu pendeta mengenai diakonia karitatif. Ini adalah bagi jemaat yang tidak mampu. Jadi ini salah satu bentuk perwujudan kasih dan keadilan kepada jemaat yang tidak mampu. Sama seperti yang saya katakan tadi, ini juga bentuk kepedulian dari gereja terhadap jemaat yang tidak mampu. Nah, di gereja saya sendiri, tempat saya pelayanan itu, khusus untuk diakonia karitatif ini diberikan tiap bulannya itu 3 bulan sekali. Jadi kepada mereka yang tidak mampu, 3 bulan sekali diberikan diakonia karitatif. Nah, ini mungkin sangat-sangat membantu ya, ibu-ibu dan juga Mas Radit. Ini sangat membantu jemaat. Jadi, yang dijelaskan oleh Ibu Pendeta tadi, meskipun ada bantuan ini tidak menjadi patokan mereka, seperti itu. Adapun bantuan ini, ya bersyukur gitu ya, bahwasannya gereja peduli. Tapi bukan ini patokan mereka gitu loh. Adapun bantuan ini mereka tetap juga bekerja, mereka tetap juga berusaha. Mungkin seperti itu sedikit dari saya, Mas Radit. Oke, terima kasih dari Ibu Majelis Mori dan Ibu Pendeta Early. Saya terbesit sedikit sebagai orang yang awam, maksudnya tidak bukan orang pelayanan aktif di gereja. Pasti kan di dalam diakonia yang kita lakukan, terkhususnya para pelayan gereja seperti ibu-ibu bertiga ini, pasti menemui lah orang-orang yang kayak, loh, diakonia menyasar ada si A, tapi kok si B nggak dapat? Pasti ada apa ya? Ada rasa iri. Seperti itu di lapangan pasti temui juga tidak sedikit pastinya. Kan juga ada apa ya? Beberapa pandangan dari mungkin dari agama lain juga melihat bahwa diakonia ini seperti apa ya, sarana kristenisasi orang melihatnya. Nah, dari ibu-ibu ini gimana menanggapinya orang-orang yang seperti ini? Baiknya kita apakan? Gimana? Boleh, Ibu dosen kita? Oke, kita apakan? Kita apakan sebaiknya ini ya? Kita apakan, kita goreng kah? Kita rebus? Kita apakan ini? Silakan. Apakan. Oke, pertama kalau dibilang iri hati ya mungkin ya makna kurang pendataan dari gerejanya menurut saya. Seperti itu Bu Mori? Benar sekali Ibu dosen. Iya, juga pun setahu saya, mungkin Bu Mori bisa menambahkan ya, kalau dalam sebuah gereja itu pasti akan ada namanya pendataan warga sidi jemaat, yang dimana untuk mengukur seberapa besarkah tingkatan kebutuhan ekonomi dari warga jemaat itu, gitu. Pun kalau ada yang tadi pertanyaan sambungan nih, orang luar melihat pelayanan yang kita lakukan sebagai bentuk kristenisasi,
Mungkin sebenarnya tidak. Ketika kita sudah tuntas, dalam artian kita sudah selesai membahas atau kita sudah selesai memahami arti diakonia ini. Diakonia tertuju kepada semua elemen masyarakat, tidak hanya warga jemaat, tetapi orang yang di luar Kristen juga dapat menerima pelayanan dari kita sebagai respon karya penyelamatan Allah dari dalam hidup kita yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin contoh diakonia yang sederhananya yang seharusnya juga kita pahami adalah bahwa ketika ada kerusakan akibat bencana alam, otomatis rumah-rumah masyarakat itu biasanya banyak yang hancur gitu, banyak yang roboh, dan pada akhirnya kita sebagai gereja akan memberikan pelayanan kita ke tempat atau ke daerah yang membutuhkan bantuan tersebut. Tanpa kita harus menjadikan mereka Kristen, mereka akan melihat kita sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang rendah hati, orang Kristen yang memberikan kasih masyarakat yang di luar Kristen itu, tanpa menginginkan mereka untuk menjadi Kristen, begitu. Sehingga kita bisa memberitakan Injil atau memberitakan kabar sukacita tanpa harus menghilangkan keyakinan orang lain. Begitu, Mas Radit. Benar tuh. Ada tambahan? Mungkin dari saya sedikit ya, Mas Radit. Itu benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Natasha tadi. Tapi saya ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan sebagai majelis jemaat itu, mungkin saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Natasha. Bahwasannya ya kalau di lapangan itu ya kita membantu atau gereja hanya membantu warga jemaat gitu loh. Hanya sekitar kita aja kita bantu gitu. Nah, kemudian berangkat dari pemahaman ini, kita bisa melakukan sebuah tindakan nyata seperti itu. Kira-kira kita apa sih yang harus kita lakukan seperti itu ya, Ibu Natasha? Nah, mungkin bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan yang contoh yang Ibu Natasha kasih tadi seperti bencana alam. Nah, sebenarnya dari situ saja sudah bisa kita lihat itu tuh adalah salah satu bentuk kepedulian gereja seperti itu, tanpa melihat mereka Kristen, mereka bukan Kristen atau lain sebagainya. Seperti itu, Mas Radit. Mungkin saya sebagai majelis jemaat jadi teringat gitu ya, jadi terbesit di pikiran saya, ya dalam tempat pelayanan saya atau gereja tempat saya berpelayanan, saya mungkin bisa memberikan masukan-masukan gitu, yang bisa merubah mindset atau pemikiran. Mungkin tidak gampang ya, bukan begitu Ibu Pendeta dan Bu Natasha, tidak gampang untuk merubah pemikiran-pemikiran itu. Tapi kita mulai dulu dari sedikit demi sedikit tindakan nyata yang bisa kita berikan. Mungkin seperti itu. Mungkin ini sih saya punya gambaran sedikit di lapangan karena saya juga dulu juga lumayan aktif di lembaga sosial. Keren. Di ini ada beberapa lembaga yang pernah saya ikuti di volunteer, pernah di bencana alam Merapi, Merbabu maupun di Jawa Timur dan beberapa daerah di sekitar Jawa. Mungkin dulu ini yang pernah saya lihat orang-orang yang sedikit sebel, orang-orang awam yang menganggap bahwa itu kristenisasi, bahwa ada beberapa oknum ya. Saya bicara oknum bukan semua ya. Iya. Ada beberapa oknum itu ada yang membawa spanduk mungkin. Kami bersedekah dari gereja mana. Nah, itu kan orang melihat, apa ini? Kayak kristenisasi banget ini kan. Apalagi yang saya menyalurkan sembako di Natal dari gereja ini. Ya. Mungkin ini sih, saya punya masukan untuk beberapa untuk Ibu Pendeta dan Ibu Majelis, bahwa pelayanan diakonia ini seharusnya
kita lakukan secara nyata itu bukan pakai embel-embel nama gereja, tapi lebih ke aksi nyatanya. Seperti yang kayak Ibu Erli bilang tadi, Bu Erli, bahwa pelayanan diakonia itu harus berdasarkan dengan keikhlasan. Seperti itu ya. Kita sepakati ya, kita setuju bahwa diakonia itu harus dilakukan dengan keikhlasan. Dan kita tidak menuntut buntutnya di belakang. Nah, baik, kita lanjut bahwa dari diakonia ini, seperti tema kita, diakonia dalam tanda tanya, pembebasan. Nah, pembebasan ini apa sih yang dimaksud? Kok di dalam diakonia ada pembebasan? Mungkin ada sedikit gambaran dari ibu-ibu ini. Pembebasan seperti apa yang dimaksud ini? Silakan. Nah, mungkin pembebasannya kayaknya lebih kebanyakan saya ngomong terus ya. Tapi tidak. Oke, salah satu dulu Oh, nih, gantian dulu. Ibu pendeta atau ibu dosen dulu. Terlalu bersemangat berbicara tadi. Tidak masalah. terlalu semangat kami. Oke, silakan salah satu. Ibu dosen dulu deh, Ibu dosen, nanti saya menambahi. Oke, baik, Ibu dosen Natasha dulu ya. Oke. Terima kasih sekali Bu Pendeta, jarang loh saya menemukan. Tidak lagi. Semua pendeta adalah sama di mata Tuhan. Mungkin saya membuat perandaian seperti ini ya. Dalam sebuah bangunan terdapat 3 tingkat. Dan di mana tingkat pertama adalah bagaimana sebagai umat tidak hanya sebatas menjadikan orang menjadi Kristen. Itu saya rasa itu sudah tuntas. Sehingga kita bisa naik ke level yang kedua. Tetapi sebelum kita naik ke level yang ketiga, saya rasa juga di pembahasan atau di tingkat kedua ini kita masih belum sama-sama tuntas bagaimana kita memahami gereja sebagai bagian dari pembebasan dalam berdiakonia itu sendiri. Tadi itu sudah sempat saya singgung bahwa kita tidak boleh mengkungkung pelayanan kita hanya sebatas warga jemaat saja, karena dari tadi saya dengar juga maaf Ibu sebelumnya, maaf Bu Mori, maaf sekali nih. Dalam pelayanan program kerja yang ada di gereja Bu Mori itu masih sangat kurang melihat realitas yang ada bahwa pelayanan itu tidak terbatas hanya ini warga jemaat saya, oh dia beragama Kristen, oh dia mungkin di berbeda gereja, akan tetapi satu etnis dengan saya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi pelayanan harus membebaskan dalam artian didapatkan. Pelayanan itu harus didapatkan, harus dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Baik itu dia berbeda agama, suku, budaya, ataupun memang bukan warga jemaat kita sendiri, mereka juga harus mendapatkan pelayanan dari kita. Karena program-program yang sudah kita atur sedemikian rupa yang sering kita rapatkan dalam program kerja gereja itu selalu menyasar kepada warga jemaat. Sedangkan ketika keluar kita lupa bahwa ada orang meminta untuk kita butuh. Kita lupa bahwa ternyata pelayanan harus melihat secara keseluruhan. Allah datang menyelamatkan umat manusia tanpa terkecuali. Begitu Ibu Mega? Benar sekali Ibu. Oke, mungkin bisa tambahkan nih tadi katanya kita mau tambahkan. Nah, Ibu Pendeta ada tambahan? Saya mau nyerahkan ke Ibu Majelis dulu karena dari tadi Ibu Natasha membahas masalah program-program kerja nih kan. Nah mungkin Ibu Majelis bisa sedikit memberi dulu, nanti mungkin di pertanyaan lain bisalah saya, Mas Radit. Oke. Terima kasih loh Ibu Pendeta, terima kasih banyak loh. Nah mungkin benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Ibu Natasha, saya tidak menyalahi karena itulah yang terjadi di lapangan.
Seperti itulah yang terjadi di lapangan. Bahwasannya memang diakonia ini dilakukan hanya untuk warga jemaat gitu. Jadi memang hanya sebatas warga jemaat. Tadi di awal saya juga mendengarkan pengalaman yang ada di tempat Ibu Natasha, klinik tadi ya Bu? Bukan begitu ya Mas Radit ya? Ya, betul, Ustaz. Nah, Benar. dari situ sebenarnya juga kita tahu bahwa realita atau kenyataan yang ada di lapangan ya seperti itu. Jadi adapun klinik itu ya untuk yang Kristen saja gitu. Padahal mungkin di luar sana ada orang yang mungkin di luar Kristen ya seperti itu. Mereka saat itu sangat membutuhkan pertolongan kita gitu. Namun kemudian apakah kita sebagai gereja ada bertindak? Nah, itu mungkin menjadi tanda tanya ya. Tanda tanya besar bagi kita semua. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar bahwa seperti apa sih pembebasan yang harus kita lakukan gitu ya tadi Mas Radit pertanyaannya. Nah, Iya. mungkin saya sebagai majelis jemaat di tempat saya berpelayanan, hal yang sederhana yang mungkin bisa kita lakukan adalah ketika ada bencana alam seperti yang dikatakan oleh Ibu Natasha tadi, kita berbagi gitu loh. Jadi bencana alam ini mungkin seperti kebakaran, kalau di tempat saya gitu ya, mungkin mereka membutuhkan seperti pakaian. Nah, kita nih sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus gitu ya, untuk mencerminkan itu kita bisa melakukan hal baik gitu dengan mungkin memberi pakaian yang sudah tidak kita pakai lagi tapi masih layak gitu ya untuk mereka gitu. Jadi mungkin kita bisa mengumpulkan pakaian-pakaian dari warga jemaat kita yang mungkin pakaiannya masih bagus dan masih layak untuk diberikan. Mungkin itu adalah salah satu tindakan yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai gereja gitu. Jadi mungkin yang kebakaran ini adalah di luar Kristen gitu ya. Nah, kita bisa memberikan bantuan seperti itu mungkin Mas Radit. Tindakan konkret yang mungkin bisa kita berikan seperti itu. Oke. Dari Ibu Pendeta kembali lagi, ada tambahan lagi? Mungkin di situasi kita saat ini ya, Mas Adit, Ibu Mori, Ibu Nasya, kita kan lagi di dalam situasi pandemi COVID-19. Juga di tempat pelayanan saya, mereka gereja tempat pelayanan saya ini melakukan kayak pemberian sembako gitu, membantu bukan hanya sekedar jemaat, namun orang-orang yang di sekitar lingkungan gereja tempat saya melayani juga ikut dibantu. Gereja juga ikut merasakan kesusahan ekonomi, apalagi situasi pandemi COVID-19 yang kita ketahui bahwa pekerjaan orang-orang banyak berhilangan akibat ada yang ditutup, ada yang tidak laku atau sejenisnya seperti itu. Jadi gereja bergerak memberikan aksi nyata mereka bahwa kita sesama Allah harus saling tolong menolong dan saling melayani dengan kasih, seperti lagu melayani lebih sungguh. Nah, seperti itu Mas Radit dan Ibu. Silakan dinyanyikan. Aduh, agak berat ya. Suara saya tidak bagus Mas Radit, nanti yang mendengar sakit kupingnya. Oke. Itu Mas Radit. Oke. Oh, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Berarti diakonia pembebasan ini lebih menekankan kepada kita, termasuk sebagai agen-agen Kristus, orang yang telah percaya pada Kristus, melakukan pelayanan di luar, tapi dengan tidak membawa kekristenan. Dalam arti kita sebagai pelayan Kristus yang ikhlas melayani sesama kita, apalagi di konteks Indonesia ini yang plural dan beda banget dan banyak banget etnis budaya, apalagi agama yang berbeda-beda.
kita dituntut sebagai orang Kristen untuk mau melayani sesama. Nah, pedagogi perbebasan ini berarti kita lebih ke sebagai orang yang mau melayani. Kita sebagai orang yang tulus ikhlas terjun secara langsung ke saudara-saudara kita yang mungkin mengalami bencana maupun mengalami kesusahan, itu kita bantu secara ikhlas. Seperti itu ya, ibu-ibu semuanya. Benar sekali, Mas. Oke. Mungkin perlu gambaran sedikit saya untuk ini, pedagogi perbebasan ini dalam konteks masa sekarang maupun masa yang akan datang ini kira-kira sih diterapkan di dalam gereja yang saat ini mungkin gereja belum semuanya bisa secara bebas berpelayanan di luar. Mungkin bisa nggak sih itu diterapkan di gereja untuk konteks sekarang dan konteks yang akan datang? Mungkin dari saya, kalau Mas Radit bertanya, mungkin nggak sih pembebasan ini bisa terjadi di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang? Kalau kita berpikir secara benar, ini bisa terjadi, ini mungkin kok bisa terjadi. Namun ada satu kendala mungkin yang membuat pelayanan ini tidak berjalan semestinya. Mungkin di kekurangan dana ya Mas Radit. Karena kan kita tahu juga COVID sekarang ini jangankan orang memberi gitu, sedangkan untuk makan saja mereka sudah bersyukur seperti itu. Namun itu tidak menjadi batasan. Malah mungkin di gereja lain ada sebagai donatur, ada sokongan dana yang masuk ke gereja itu, yang ingin orang-orang baik di luar sana yang ingin membantu gereja tersebut. Nah, Mas Radit perlu Mas Radit ketahui nih, bahwa diakonia ini bukan hanya sekedar berupa pemberian barang saja, Mas Radit. Ketika gereja terkendala di dana, nah mereka bisa melakukan diakonia ini dengan tindakan kasih mereka, tindakan nyata mereka, seperti misalnya orang sakit mereka datang ke rumahnya, mereka berdoa, melakukan ibadah, kunjungan, atau orang-orang yang nggak bisa datang ke gereja tuh pertama karena sakit, mereka datangi orang yang sakit tersebut, mereka beribadah di rumah tersebut, itu udah suatu bentuk diakonia, itu udah menjadi suatu bentuk pelayanan nyata yang dilakukan oleh gereja khususnya. Baru ketika ada jemaat nih yang meninggal, kita nggak harus selamanya memberikan uang atau apa, kita membantu mereka dengan menggali kuburannya saja, itu mereka sudah sangat merasa terbantu sekali dengan kehadiran kita sebagai warga jemaat gereja yang memang benar-benar memiliki jiwa atau memiliki kasih yang besar di dalam diri kita. Atau ketika ada yang sakit nih tidak bisa bergerak lagi, bisa saja kita sebagai pelayan maupun orang-orang yang memiliki niat besar untuk melayani, bisa saja nih kita membantu dia, kita memandikan, kita menyuap mereka agar kesehatan mereka semakin membaik. Mungkin seperti itu Mas Radit. Jadi tidak ada kata tidak mungkin ketika kita benar-benar mau melakukannya dengan kembali lagi dengan kasih tersebut. Begitu. Oke, baik Ibu. Ini kan tadi lebih ke aksi gereja ya, keluar. Lalu kalau untuk mungkin untuk orang-orang luar, mungkin dari yang disabilitas atau orang tua lansia yang mau diakonia ke gereja khususnya, itu apakah bisa Ibu? Atau mungkin mereka malah nenek ini sakit, jadi nenek di rumah saja. Nah, sikap gereja itu seperti itukah atau gimana Ibu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak menutup kemungkinan nih, si nenek dilarang ke gereja. Gereja yang mendatangi langsung si nenek itu agar bisa beribadah. Seperti pelayanan yang dilakukan di gereja saya, ada nih bagian khusus diakonia mendatangi jemaat yang tidak bisa ke gereja, baik itu jadi ini kan ada nih pendataan, mungkin Ibu Majelis juga tahu ya, kan ada nih pendataan jemaat. Lo keluarga si ini sudah berapa kali tidak datang ke gereja, sudah berapa tahun
penyebabnya apa? Pertama kan bagian ibu majelis lah, penatua-penatua dulu yang turun tangan ke sana menanya, kenapa tidak datang kayak mengunjungi pastoral seperti itu, Mas Radit. Nah, lalu nanti didiskusikan di dalam sermon atau dalam, kalau kata lainnya itu di persiapan gereja, seperti itu nanti dikasih tahu kendala-kendalanya. Terus nanti gereja bersama pendeta atau bersama pemimpin-pemimpin jemaat itu melakukan ibadah nih di rumah, baik yang sakit tersebut ataupun yang sudah lansia yang tidak bisa lagi untuk datang ke gereja tersebut. Seperti itu, Mas Radit. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Mungkin dari Ibu yang lain, gimana sih kalau teologi pembebasan ini kan Ibu Pendeta sudah mengasih gambaran ke kita bahwa pembebasan ini bisa dilakukan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dan sebaiknya gereja juga merespon dengan positif hal itu. Nah, seperti pertanyaan saya yang kedua tadi mempertanyakan bahwa orang-orang ini yang telah kita layani dengan dengan kita berdiakonia ke semama ke nenek yang sedang sakit, atau ke orang-orang atau ODGJ, orang-orang jalanan, kita kan juga melayani mereka, tapi lambat laun kita sudah semua mereka berpindah tempat atau gimana, mereka kembali ke gereja untuk melayani, memberikan diri pelayanan ke gereja. Lalu gereja ini sikapnya seperti apa? Apakah mereka ini boleh berpelayanan ke gereja atau menolak mereka karena mereka termasuk orang-orang yang mesti dikasihani, tapi kok malah berpelayanan di gereja atau gimana? Dari Ibu dosen atau Ibu majelis, gimana? Ada pengalaman pribadi atau gambaran sedikit? Oh, mungkin dari saya sedikit ya, Mas Radit. Sebenarnya gereja ini tidak pernah yang namanya menutup diri gitu ya. Untuk hal apapun gereja sangat terbuka. Apalagi ketika orang itu berniat baik untuk yang namanya berpelayanan. Gereja sangat terbuka gitu. Di tempat saya berpelayanan, untuk orang-orang yang demikian justru ada pembinaan yang diberikan seperti itu. Jadi mereka tidak merasa terasingkan seperti itu loh. Jadi mereka ini tidak merasa mereka berbeda dengan yang lain karena mereka berasal dari sini seperti itu. Jadi gereja justru membuka diri dan juga gereja justru melakukan tindakan nyata, yaitu dengan adanya pembinaan. Mungkin seperti itu sedikit dari pengalaman yang saya miliki. Oke, terima kasih Ibu Majlis. Dari Ibu dosen ada? Mungkin dari saya sudah cukup. Sepertinya Mas sudah disampaikan juga oleh Bu Mori. Oke, para pendengar kita, sahabat kita, jadi seperti yang kita tahu bahwa diakonia pembebasan ini menekankan untuk para pelayan gereja untuk bisa terjun secara langsung, secara ikhlas tadi, seperti yang sudah kita bahas tadi di awal bahwa diakonia ini terjun secara ikhlas, maka kita tidak menuntut sebuah imbalan dari pelayanan kita, dan kita tidak membawa kekristenan atau kristenisasi lah, kristenisasi terselubung di masyarakat yang kita layani. Dan ada penekanan lagi dari Ibu yang sudah dipaparkan tadi bahwa gereja sangat membuka untuk teman-teman kita, bahkan dari kawan-kawan kita yang mau berpelayanan ke dalam gereja. Tidak melihat dari latar belakang dia, entah anak jalanan, atau lansia, atau bahkan orang yang kekurangan. Dalam hal ini, orang berkebutuhan khusus, dalam gereja membuka selebar-lebarnya untuk pelayanan diakonia, mulai dari pelayanan gereja maupun pelayanan kepada sesama. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Mungkin ada kata-kata penutup sedikit dari ibu-ibu. Silakan jika ada. Quotes lah. Agak bingung ya saya ya Mas kalau ditanya tentang quotes ini. Oke. Mungkin kalau dari saya, untuk orang-orang yang ada di luar sana, khususnya mungkin yang memiliki banyak keterbatasan, jangan takut. Jangan pernah merasa takut untuk
datang ke gereja. Juga untuk warga jemaat atau untuk gereja-gereja dimanapun berada, ketika melakukan diakonia, lakukanlah itu dengan tulus, tanpa memandang budaya, tanpa memandang ras, dan juga agama. Lakukanlah semua itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh kasih. Mungkin seperti itu sedikit dari saya. Dari Ibu Pendeta atau Ibu dosen ada? Mungkin dari saya. Okay. Dari saya. Silakan Ibu dosen. Waduh, sepertinya kita talang oleh persepsi. Benar sekali. Boleh ke pendeta saja kali, Mas. Dari Ibu Pendeta ada sepatah dua patah kata? Mungkin menyambung atau kayak menambah lah dikit dari yang dibilang Ibu Majelis. Seperti doakan apa yang kamu lakukan apa yang kamu doakan agar semuanya berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti itu. Jangan malu untuk berbagi, jangan malu untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bisa seperti itu, karena semua akan Tuhan mampukan ketika kita menyerahkan diri kita. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu Pendeta, Ibu Mori, dan Ibu Natasha yang mungkin saat ini sedang mengalami gangguan sinyal. Kita akan tutup sesi kita, podcast kita pada sore hari ini, berbincang-bincang bersama di PCR, podcast cerita bersama Radit. Dan kita akan tutup pada sore hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan bye-bye, selamat tinggal. Bye, sampai jumpa. Selamat melayani. Terima kasih Mas Radit. Terima kasih Mas.